Nah, oke, terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Pada siang hari ini, izinkan saya membawakan materi yang berjudul Modernisasi Industri Manufaktur dengan Monitoring PRTG. Oke, perkenalkan nama saya Akmal dan saya akan memulai presentasi ini. Oke, dengan agenda kita mungkin di sini terlihat banyak, tapi sebenarnya hanya sedikit setiap agendanya. Jadi yang pertama kita harus tahu juga nih tren digitalisasinya seperti apa, kemudian studi kasusnya, kemudian baru monitoring dengan PRTG, kemudian dashboard PRTG-nya seperti apa, benefitnya apa, dan first look dan Q&A session. Oke, pertama kita pasti ngelihat dulu tren digitalisasi yang sekarang di Indonesia berjalan seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama mungkin transformasi digital manufaktur. Apa aja sih emang transformasinya gitu kan? Yang sering kita dengar pastinya ya manufaktur bergabung dengan IoT, kemudian big data, kemudian juga ada AI gitu ya. Jadi udah smart manufaktur sebenarnya yang diharapkan, yang ideal situasinya seperti itu. Kemudian juga ada, nah ini karena teknologi, jadi ini memungkinkan proses produksi menjadi lebih terintegrasi, transparan dan efisien. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita lihat tantangan yang dihadapi apa juga gitu ya. Nah, misalnya dari transformasi ini juga contohnya apa? Nah, mesin yang saling terhubung melalui IoT dapat memberikan data yang real time. Nah, salah satunya adalah nanti akan memonitoringnya. Oke, kemudian tantangan yang dihadapi apa? Pastinya itu ada downtime mesin atau mesin mati, mesin bermasalah, dan lain-lainnya. Kemudian manajemen data apa yang menjadi masalah atau menjadi tantangan? Karena terlalu banyaknya data atau terlalu banyaknya pooling data pun, kalau tidak ada manajemen data yang terstruktur, kita akan nggak bisa juga nih memanage data-data yang kita punya jadi nggak berguna gitu. Kemudian biaya implementasi, investasi di awal untuk transformasi digital dapat menjadi beban memang bagi beberapa perusahaan. Jadi pastikan banyak pembelian dan memikirkan kan biaya-biaya yang akan dibeli, tools ini dan tools itu. Jadi apalagi nih solusinya dari yang tadi saya udah jabarkan transformasinya seperti apa, kemudian tantangan yang dihadapi apa. Nah, solusinya adalah menggunakan sistem monitoring secara real time. Karena apa? Karena dengan monitoring secara real time dengan protokol yang kita harusnya sudah mempunyai semua ya, which is itu SNMP atau Modbus di setiap device manufaktur kita gitu. Itu tidak memerlukan biaya yang besar lagi gitu. Bukan hal yang besar lagi untuk mengimplementasikan monitoring di manufaktur. Jadi pertama solusinya adalah mendeteksi dini. Mendeteksi dini ini untuk pencegahan dari matinya sistem, kerusakan sistem atau crashnya suatu sistem gitu ya. Yang sistem yang dimaksud di sini adalah mesin-mesin udah pasti. Dengan kita memonitoring berbagai aspek di mesin itu, kita jadi bisa mempreventif kejadian-kejadian yang harusnya menjadi korektif, jadi kita bisa membuatnya jadi preventif. Kemudian manajemen data yang terpusat. Nah, dengan PRTG kita bisa nge-pull data dari sana, kita memanage datanya juga dari sana, user interface-nya juga dari sana. Jadi nggak perlu lagi integrasi dengan hal yang lain. Ketika menggunakan PRTG, kita bisa langsung mengimplementasikan di manufaktur atau pabrik-pabrik kita. Kemudian efisiensi operasional. Nah, udah pasti efisiensinya apa yang dikejar gitu kan ya. Udah pasti mengurangi downtime. Dengan segala monitoring dan juga solusi-solusi yang ditawarkan oleh PRTG, pasti tujuannya adalah mengurangi downtime dan juga sangat berpengaruh ya downtime di manufaktur itu sendiri gitu. Karena misalnya ada downtime 1 jam, 2 jam, otomatis produksinya berkurang. Itu bakalan susah lagi dikejarnya untuk deadline terkait.
Oke, kita lanjut. Mengapa monitoring itu penting? Dari tadi kan saya udah bahas monitoring gitu ya soal manufaktur. Kenapa penting? Nah, yang pertama pastinya lagi-lagi efisiensi operasional. Jadi memastikan semua perangkat bekerja pada performa optimal udah pasti. Kemudian ada mengurangi waktu henti atau downtime atau unplanned downtime itu udah pasti juga. Kemudian deteksi masalah lebih awal. Kenapa mendeteksi masalah lebih awal? Karena dengan data yang kita punya, dengan report yang udah automatic schedule dan lain-lainnya, kita bisa memperkirakan nih, misalnya masa pakai si mesin itu sendiri, terus uptime dari mesin itu sendiri, kemudian suhunya rata-rata berapa atau dia mencapai gimana. Nah itu kan ada basis-basis data yang bisa kita gunakan untuk mencegah atau melakukan preventif sebelum terjadinya korektif gitu ya. Kemudian pengambil keputusan berbasis data. Nah ini lagi-lagi ke data. Jadi setelah report atau dari dashboard dan lain-lain, udah data yang kita pooling atau kita kumpulkan, itu pasti ada nanti keputusan besar dari top manajemennya gitu ya. Top manajemen ini kan pasti yang menganalisa datanya yang kita kumpulkan dari PRTG ini akan menjadi apa, misalnya keputusannya seperti apa, atau ada perbaikan mesinnya, atau mengganti yang tadi jadwal perbaikan mesinnya setahun sekali menjadi hanya 3 bulan sekali, jadi lebih cepat gitu ya. Nah itulah mengapa pentingnya monitoring. Tanpa monitoring kita nggak bakal tahu kapan kita mengambil keputusan-keputusan yang penting seperti ini. Jadi kurang lebih untuk pertanyaan mengapa monitoring itu penting, seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Oke, studi case-nya. Jadi kita bicara soal Indonesia dulu ya, karena kita di Indonesia. Jadi di Indonesia itu yang baru mengadopsi teknologi atau digital industri di manufaktur, teknologi digital di industri manufaktur itu baru hanya 20%. Dan sisanya 80%-nya belum mengadopsi sama sekali. Dan by the way, 20% ini mengadopsi teknologi, bukan full digitalize ya. Jadi bukan yang seperti ideal situation dan lain-lain, tapi at least udah mengadopsi teknologi di pabrik-pabriknya yang mungkin masih analog. Jadi tantangan digitalisasinya itu sebenarnya apa sih? Regulasi, udah pasti. Ada di 25%, keterampilan SDM juga menjadi masalah kita atau tantangannya. Nah, tantangan terbesarnya keterbatasan infrastruktur. Nah, oke, nih tingkat adopsinya cuma 20%. Nah, tantangan terbesarnya adalah infrastruktur 40%. Nah, mungkin saya per tahun ini dan tahun kemarin juga sudah banyak sekali ya menghadiri webinar-webinar dan lain-lainnya untuk memberitahu nih, kalau tools monitoring PRTG itu bisa digunakan untuk sebagai alat digital transformation di manufaktur Anda. Karena pertama, dia udah bisa digabungin dengan IT dan operation gitu ya, nggak ada batasan lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan protokol-protokol yang ada di PRTG ini sudah mencakup semua lini dari operation, misalnya kayak OPC-UA, MQTT, Modbus, atau misalnya ada alat-alat manufaktur yang base-nya on SCADA gitu ya, itu udah bisa dimonitoring semua yang tadinya mungkin sebelumnya belum bisa gitu. Dan nggak semua network monitoring system itu mempunyai protokol-protokol selengkap di PRTG ini sendiri gitu. Seperti ini. Ini gambaran misalnya ada greenfield sama brownfield. Di sebelah kiri ini adalah ideal situation-nya, karena ya kalau pabrik baru atau manufaktur baru pasti otomatis barangnya semua mengikuti udah tren yang sekarang dan di zaman sekarang juga gitu ya. Tapi realitinya kita tuh masih ada di brownfield, di mana rata-rata umur mesinnya sudah 15 sampai 20 tahun lebih gitu ya. Dan sedang mengadopsi digital transformation. Dan ini reality yang kita harus hadapin di Indonesia. Dan tadi menurut data sebelumnya, yang sudah mengadopsi ini hanya 20% dari semua manufaktur yang ada di Indonesia gitu ya.
Nah, solusi si monitoring PRTG ini itu tuh memungkinkan kita pemantauan real time. Jadi nggak hanya data saja gitu. Tadi kan saya udah sempat singgung untuk datanya kita kelola dan lain-lain. Nah, secara real time itu juga penting karena pastinya biasanya ada NOC atau SOC ya untuk memonitoring device-device atau alat-alat mesin secara real time juga gitu. Jadi yang pertama pastinya pemantauan real time. Pemantauan real time itu interval dari pemantauannya itu bisa sampai 30 detik. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman 1 menit pun cukup untuk mengurangi beban load yang terlalu berlebih pada server PRTG kita gitu ya. Kemudian notifikasi otomatis. Oke, ada yang monitoring secara real time. Tapi mungkin yang lagi nggak shift atau lagi nggak jaga untuk monitoring, dia tetap bisa dapat notifikasi. Mungkin dia sebagai PIC-nya yang kita tuju untuk notifikasi, itu juga bisa dipergunakan dalam notifikasi monitoring PRTG. Kemudian laporan dan analisis. Nah, laporan analisis tadi udah sempat saya singgung banyak. Pastinya report di PRTG itu bisa kita menyesuaikan berdasarkan grup, berdasarkan device gitu ya. Jadi itu kita bisa set juga daily, weekly, monthly, quarterly atau yearly. Jadi itu benar-benar tergantung sama kebutuhan kita atau kebutuhan usernya itu sendiri. Mau reportnya per bulan atau per minggu. Atau bahkan kita bisa range tanggal-tanggal tertentu yang kita inginkan. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Oke, misalnya di manufaktur Anda atau di pabrik Anda gitu ya, udah punya sistem lain selain PRTG untuk pengumpulan data dan lain-lain. Nah itu nggak masalah juga gitu. PRTG masuk sebagai pelengkap dan bisa berintegrasi dengan Open API. Jadi kalau udah zaman sekarang gitu ya, udah API udah open ya udah nggak ada masalah mau integrasi lewat API itu udah sangat mudah gitu ya. Kemudian dukungan protokol. Nah, PRTG ini mendukung berbagai protokol yang udah pasti yang standar SNMP, Modbus, MQTT. Nah itu memudahkan kita juga tuh untuk memantau. Jadi nggak hanya yang fully digitalized, manufaktur yang bisa kita monitoring, tapi dengan analog, dengan sensor-sensor yang analog, dan dikumpulkan menjadi satu dari panel yang bisa menghubungkan antara sensor dengan protokol SNMP dan juga PRTG. Nah itu bisa kita manfaatkan PRTG sebagai monitoring all around your factory. Oke, nah dashboard PRTG itu seperti apa sih? Kan kita ngeliat dashboard itu pastinya kan akan kita monitoring terus secara real time gitu ya. Dan dengan interval yang tadi saya bilang. Kemudian visualisasi data udah pasti, yang mudah dibaca. Kenapa PRTG? Karena dashboard PRTG itu custom. Benar-benar custom, kita mungkin ada example default maps gitu ya. Tapi kita bisa custom, se-custom-customnya sesuai kebutuhan, sesuai kenyamanan mata kita sendiri. Mau nyari yang bagus bisa dibuat, mau nyari yang efektif juga bisa dibuat, mau nyari yang penting-pentingnya aja, dan itu dibuatnya nggak hanya satu gitu ya. Dan kebanyakan kan tools monitoring atau yang lainnya itu dashboardnya udah include dan nggak bisa dirubah dan lain-lain, dan semua layoutnya udah default gitu. Nah di PRTG ini benar-benar custom. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya di building teknologinya ada, kita bisa monitoring dalam satu dashboard. Misalnya ini dashboard masternya, di luar ntar ada dashboard yang lainnya. Misalnya di building technology atau di IT environment, kemudian di production environment. Kita bisa jadikan satu semua device yang akan kita monitoring dalam satu maps. Jadi nggak ada lagi, oh ini dashboardnya si ini dan lain-lainnya. Kita bisa jadiin satu semua di PRTG atau dipisah secara detail masing-masing divisi atau yang lainnya. Itu sangat-sangat possible atau memungkinkan sekali ya teman-teman. Nah atau yang lebih spesifik misalnya kita punya layout dari mesin kita, mesin manufaktur kita atau alat apapun itu gitu ya. Kita punya layoutnya dan semua titik sensornya saat kita sudah masukkan ke PRTG, nah itu kita bisa taruh sesuai dengan
letak sensor yang kita taruh di mesin kita itu sendiri. Contohnya seperti gambar di sini gitu. Jadi ketika mungkin ada kerusakan atau ada downtime di salah satu sensor, misalnya sensornya mati atau mungkin memang device-nya yang bermasalah dikatakan dari sensor itu, maka kita langsung tahu nih, oh mesti troubleshoot-nya dari mana ke mana, masalahnya ada di mana, seperti itu. Itulah yang menguntungkan dari dashboard yang custom. Nah ini first look dari PRTG-nya itu sendiri. Ya ini tampilan untuk administrator gitu ya. Jadi ada device tree, dan ini kalau kita lihat ada server, terus ada Dell. Nah itu adalah grup. Jadi bahkan sampai level administratornya pun, dalam user administratornya pun kita bisa menyesuaikan semuanya dengan kebutuhan kita. Ini kan ini untuk mengoperasikan PRTG-nya gitu sebagai admin, itu kita bisa menyesuaikan grup dan subgroup, kemudian ada device-nya, baru lalu dengan sensornya. Nah, sensor itu apa sih? Nah, sensor itu adalah suatu aspek gitu ya, yang menampilkan value-value yang datanya itu bakal kita collect nantinya untuk report, untuk dashboard, dan lain-lainnya. Nah, ini sensor channel. Channel ini yang nanti nunjukin value-nya tadi di dalam sensor. Jadi setiap satu sensor itu mempunyai beberapa channel. Nah channelnya itu masing-masing ada yang bisa di custom, ada yang bawaan default sensor PRTG, dan lain-lainnya. Nah ini PRTG sensor stats, ya, seperti bisa dilihat ya, merah udah pasti down, untuk warna hijau itu up, kemudian ada orange unusual, ada warna biru itu kalau di pause sensornya, dan seperti yang ada di gambar ini. Nah di sensor type sini, PRTG juga sudah menyediakan 300 plus sensor lebih bawaan atau template yang kita bisa langsung gunakan gitu. Atau misalnya berbagai brand. Misalnya tidak ada pun di sensor template yang sudah disediakan PRTG ini, kita bisa custom dengan SNMP OID atau SNMP custom, di mana kita memasukkan custom OID sebuah device yang kita akan monitoring. Jadi nggak hanya manufaktur, karena memang base-nya NMS, jadi PRTG bisa monitoring apapun yang mempunyai protokol untuk dimonitoring. Seperti firewall atau cloud monitoring, aplikasi, service, server gitu ya, network device kita udah pasti, atau bahkan UPS dan lain-lainnya, sampai CCTV pun bisa dimonitoring. Untuk alerting juga sudah fleksibel. Kenapa dia fleksibel? Saya rasa juga malah untuk notifikasinya bisa menembus semua lini, karena udah pasti email udah pasti bisa. Terus untuk mobile kita bisa menggunakan Telegram API. Jadi itu gratis semuanya gitu ya. Kemudian untuk yang menggunakan Microsoft Teams atau Slack untuk kantornya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk notifikasi PRTG. Nah untuk reporting, kita udah disediakan template-template yang seperti tadi saya katakan, misalnya per bulan, per minggu, per tahun bahkan gitu. Nah itu udah bisa kita tinggal create tanpa harus bersusah payah lagi untuk report, hanya menyesuaikan template-nya, mau tampilannya seperti apa, kemudian waktunya seperti apa, dikirimnya jam berapa, mau ke email siapa, atau ke user-user siapa aja, itu bisa dilakukan di PRTG semuanya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang modernisasi manufaktur di Indonesia dengan PRTG. Mungkin ada pertanyaan? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya dengan Nugroho, Pak. Saya mau bertanya tentang PRTG ini ya. Ini kalau yang saat ini untuk license-nya, Pak, terkait license-nya, apakah dia
eh, berbentuk seperti apa? Dan apakah ada minimum license-nya, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Terima kasih. Oke, pertama dari produknya dulu, produk license-nya dia terbagi menjadi 3 ya. Ada yang on-prem kita sebut PPNM, atau yang on cloud kita PPHM, atau di hosted dan SaaS, layanan SaaS langsung dari Pestler-nya gitu ya. Kemudian ada yang ketiga untuk enterprise. Nah, di masing-masing license itu punya minimumnya. Yang pertama pada PPNM dan PPHM itu minimumnya di 500 sensor. Dan untuk enterprise minimal 20.000 sensor. Tapi jangan takut juga, untuk mencoba PRTG kita dikasih gratis seumur hidup 100 sensor. Jadi kita bisa gunakan PRTG untuk level scope, ibaratnya home industry dan lain-lainnya itu secara gratis. Kita bisa manfaatkan. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Oke, Pak. Ini pertanyaan tambahan lagi, Pak, terkait kalau di PRTG kan ada namanya PRTG versi cloud ya, Pak ya. Nah, kalau di versi cloudnya sendiri, apakah cloudnya itu sudah ada di Indonesia, Pak? Karena kan berhubungan dengan data ya, biasanya data penting gitu di Indonesia. Boleh dibantu, Pak? Baik, untuk cloud server dari layanan PRTG Hosted Monitor sampai saat ini belum ada di Indonesia. Tetapi on progress dia akan build semuanya di Jakarta. Jadi kita nggak usah khawatir lagi untuk big question seperti tadi ada nggak di Indonesia, karena dengan tadi ya regulasi dan lain-lainnya dia akan ada di Jakarta. Mungkin di tahun ini atau di awal tahun depan. Seperti itu Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, satu kata terakhir dari saya. PRTG bukan hanya alat monitoring, tapi solusi untuk transformasi digital industri Anda. Saya Fatul Akmal, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke Mas Fajar.